Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Zulaika Sahniar dengan NPM 2201 10 20 1009. Desrian Arfi Wenpenanto 2201 10 20 1014 dan Ade Khairunisha Lubis saya sendiri yaitu 2201 10 20 127. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis eh, semester 2 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nurul Malahayati ST MSc. Mata kuliah Kebencanaan Alam dan Lingkungan. Di sini kami akan membahas tentang banjir di Ring Road. Teman-teman bisa melihat banjir di Ring Road yang terjadi. Kami akan membahas definisi permasalahan banjir di Ring Road dan siklus penanggulangan bencana. Definisi banjir yaitu banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Banyak juga disebabkan karena beberapa faktor, misalnya pembuangan sampah di sungai, tersumbat aliran air atau got. Banjir bisa terjadi karena tidak ada pepohonan yang mampu lagi menyerap air hujan. Hujan deras mengguyur kota Medan Sabtu 24 bulan 10 2020 sore sejak pukul 17 WIB atau jam 5 sore. Akibat hujan deras disertai petir disebabkan banjir di beberapa titik, di antaranya sepanjang jalan arteri Ring Road, Jalan Letda Sujono, dan Jalan Abdullah Lubis. Jalan arteri Ring Road merendam belasan mobil yang terparkir di sepanjang jalan tersebut yang mencapai ketinggian hampir 1 meter. Salah satu warga yang sedang berteduh di Focal Point Mall mengungkapkan bahwa akibat hujan deras tersebut banyak kendaraan yang terendam dan berjatuhan seperti di bawah ombak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Desrian. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siklus bencana. Jadi yang pertama yaitu ada prabencana atau fase kesiapsiagaan. Yang kedua yaitu fase tanggap darurat. Yang ketiga itu fase pemulihan dan yang keempat yaitu fase pencegah dan mitigasi. Selanjutnya akan kita bahas satu persatu. Next. Jadi yang pertama itu fase kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan dilakukan ketika menjelang sebuah bencana akan terjadi. Tahap ini alam menunjukkan tanda atau sinyal bahwa bencana akan segera terjadi. Maka dari itu baik masyarakat harus memiliki kesiapsiagaan dalam diri sendiri agar tidak kebingungan ketika menghadapi bencana. Next. Selanjutnya itu kesiapsiagaan di Ring Road. Yang dilakukan masyarakat Ring Road dalam kesiapsiagaan seperti membersihkan parit atau got di jalanan kota Ring Road. Yang kedua yaitu menghindari membuang sampah sembarangan, lalu membuat saluran air agar ketika hujan tidak menggenang. Lalu selanjutnya ada menanam pohon yang dapat menyerap air, menghimbau masyarakat untuk menyimpan dokumen penting di tempat yang aman, membuat tempat pengungsian ketika banjir terjadi, dan yang terakhir yaitu memberi peringatan dini kepada masyarakat. Next. Selanjutnya itu ada fase tanggap darurat. Tanggap darurat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat suatu kejadian bencana terjadi. Tanggap darurat ini melakukan kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, dan pengurusan pengungsian dan pemulihan sarana prasarana. Next. Selanjutnya ada tanggap darurat yang dilakukan Ring Road. Adapun fase tanggap darurat yang dilakukan oleh pemerintah atau warga setempat khususnya Ring Road, mereka saling bergotong royong untuk menyelamatkan warga-warga yang terkena banjir. Banyak bantuan datang untuk membantu mengevakuasi para
warga dan juga mengevakuasi barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Berdasarkan data yang diperoleh, tercatat ada 55 orang warga yang ditempatkan di Masjid Al-Hidayah tersebut. Rinciannya 5 orang lansia, 20 orang ibu-ibu, 15 orang anak-anak, dan 15 orang balita. Pihaknya juga mengirimkan tim BPBD ke lokasi yang lainnya yang terendam banjir dan membutuhkan tindakan evakuasi. Next. Selanjutnya ada tanggap darurat yang dilakukan Ring Road. Yang pertama yaitu pengkajian yang tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya. Lalu ada kedua, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan obat-obatan. Lalu ada perlindungan terhadap kelompok rentan seperti orang tua, anak-anak, balita, dan ibu hamil. Lalu ada pemulihan dengan segera prasarana yang terkena banjir, melakukan pengecekan kesehatan secara keseluruhan pada masyarakat yang mengungsi. Lalu ada menyediakan air bersih untuk dipakai mandi, wudhu, dan lainnya. Yang terakhir ada memfasilitasi tenda-tenda pengungsian untuk para korban. Okay, next. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fase pemulihan. Jadi, fase pemulihan itu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana banjir dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, sarana dengan melakukan update rehabilitasi. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fase pemulihan yang dilakukan oleh Kota Ring Road. Fase pemulihan yang dilakukan oleh masyarakat Ring Road ketika bencana banjir itu sudah mulai mereda, seperti mereka membersihkan rumah-rumah yang terkena banjir, kemudian memperbaiki lingkungan sekitar, mengumpulkan barang-barang mereka yang hanya terbawa banjir, dan mereka membenarkan kendaraan mereka yang rusak akibat masuk air banjir, lalu merenovasi bagian rumah mereka jika ada yang rusak. Kemudian masyarakat juga saling tolong menolong dalam melakukan fase pemulihan ini, serta masyarakat mengobati orang-orang yang sakit akibat banjir. Next. Nah, yang keempat ada fase pencegahan dan mitigasi. Fase pencegahan dan mitigasi adalah salah satu cara di mana kita sebagai masyarakat membuat langkah-langkah atau upaya agar bencana tidak dapat terjadi lagi. Next. Nah, fase pencegahan dan mitigasi yang dilakukan Kota Ring Road tidak banyak karena banjir ini termasuk banjir tahunan. Jadi masyarakat hanya melakukan beberapa seperti membersihkan got dari sampah, terus memperbaiki aliran air agar tidak sumbat ketika hujan turun, dan melakukan evaluasi terhadap masyarakat. Next. Jadi kami sebagai anak ekonomi di sini, khususnya ekonomi manajemen, banjir adalah suatu bencana yang dapat merugikan banyak hal. Karena banjir adalah musibah yang tidak dapat disangka-sangka. Mulai dari rumah yang rusak, barang-barang yang hilang terbawa banjir, adapun nyawa yang melayang akibatnya. Banyak kerugian di dalamnya, tetapi tetap ada plus minus dalam kejadian itu. Bagi korban yang terkena banjir akan mendapati bantuan baik berupa uang, sembako, dan lainnya. Next. Jadi kesimpulannya, marilah sama-sama kita menjaga kebersihan lingkungan
Mulailah dari hal-hal yang kecil. Buanglah sampah pada tempatnya, karena bencana bisa datang kapan saja. Rintik hujan tidak pernah bertanggung jawab atas banjir. Hujan itu berkah, banjir adalah bonusnya. Kami, Penutupan. saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya jawab apa enggak sih? Biar sama-sama. Kalau nggak jawab aja Ya udah lanjut aja jawab. terus dia ngomong. Yang akan dibacakan oleh Desrian. Des, Oh, Des. kok bisa ini tuh, Des? Awak udah ngomong kan? Kan aku bilang jangan dibisuin. Dah, itu aku. Tapi bentar ya, masih ajan itu. Bentar, Wak. Oh, Mak.